pernah melihat bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nisfu Sa'ban wa ta'ala karena mengambil pertengahan bulan Sa'ban catatan amal setiap hamba. Oleh karena itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa MCR TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban, salah satu bulan yang banyak memiliki keutamaan. Di antaranya adalah di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan langsung Allah Subhanahu wa taala mencermati seluruh amal hambanya. Oleh karena itulah kemudian dalam satu riwayat Siti Aisyah menyampaikan bahwa beliau tidak pernah melihat bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah sebanyak beribadah beliau di bulan Sya'ban ini. Ini terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung mencermati, melihat langsung amalan-amalan hambanya. Bahkan di pertengahan bulan Sya'ban, di mana sebagian umat Islam memperingatinya dengan nisfu Sa'ban. Karena di pertengahan bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala mengambil catatan amal setiap hamba. Oleh karena itu, tidak sedikit umat Islam di pertengahan bulan Sya'ban ini mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat tasbih dengan harapan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil catatan amal mereka, maka catatan amalnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkait dengan kita akan memasuki satu bulan yang mulia. Di mana kemudian ketika kita memasuki bulan mulia, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukinya dengan penuh kesyahduan, dengan penuh kesucian. Maka dengan telah diangkatnya catatan amal kita, lalu kemudian kita memulai catatan baru, diawali dengan masuknya kita di bulan suci Ramadan. Maka kita memulai menorehkan catatan amal baik di bulan Ramadan sebagai catatan awal bagi setiap hamba. Itu yang pertama, keutamaan yang terjadi di bulan Sya'ban. Dan kita juga tahu di bulan Sya'ban ini, di tahun kedua hijrahnya baginda Rasulullah SAW, ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kiblat umat Islam. Di mana sebelumnya umat Islam kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Lalu pada tahun kedua hijrah, Allah Subhanahu wa taala membalikan kiblat menjadi ke arah Baitul Haram, ke Mekah. Dan di tahun kedua hijrah juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat saum di bulan Ramadan. Maka antara pertengahan bulan Sya'ban sekitar 15 hari menuju bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kewajiban saum di bulan Ramadan. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Muhammad yang kemudian tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan yang di dalamnya kemudian disyariatkan saum oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan berbagai amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu ampunan, pintu taubat, membagi-bagikan rahmatnya kepada hamba. Inilah kemudian keutamaan yang terjadi di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban juga di penghujung Sya'ban, karena kita akan memasuki bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita untuk melakukan satu amalan yang ini menjadi jembatan agar bagaimana kemudian kita memasuki, menghidupi bulan-bulan Ramadan. Di antaranya adalah satu sama lain di antara hamba untuk saling bermaafan. Dan satu ketika Rasulullah SAW mengaminkan apa yang
doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Bahwa malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, jangan terima semua amalan-amalan umat Muhammad apabila ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka tidak mengawali dengan saling bermaafan satu di antara yang lainnya. Oleh karena itu di penghujung Sya'ban, maka salah satu keutamaan yang mesti kita lakukan adalah saling bermaafan. Agar ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita benar-benar dalam keadaan suci lahir dan suci batin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap memasuki bulan Ramadan dengan suci badan, suci lahir, dan suci batin. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.